Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas seperti apa yang tampak di video cuplikan tadi, seperti itu ya. Jadi di Jawa itu masih banyak orang yang melakukan atau melestarikan tradisi budaya yang sudah lama banyak ditinggalkan oleh orang Jawa Nusantara sendiri. Tapi sebenarnya di Jawa itu masih banyak orang yang masih nguri-nguri budaya Jawa, tradisi Jawa tersebut. Mengenai tentang sesajen ya, sesajen itu banyak sekali ya. Tidak hanya ketika orang Jawa melakukan ritual yang ada di luar rumah atau acara ritual kelompok atau ritual umum dalam satu desa, contohnya seperti sedekah bumi, nyadran ke punden dan lain-lainnya. Tapi di dalam rumah pun itu orang Jawa itu di hari-hari tertentu masih banyak orang yang membuat sesajen. Jadi sesajen itu ditujukan kepada leluhur dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sesajen itu tidak bermaksud untuk dikasihkan ke makan ke setan atau jin atau makhluk gaib lainnya. Jadi orang Jawa itu kadang-kadang orang mengatakan bahwa orang Jawa itu menyembah leluhur ya. Tidak seperti itu ya. Jadi orang Jawa itu tetap menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi sesajen itu dalam bentuk orang Jawa itu menghormati leluhur kita ya. Jadi kita itu punya kakek buyut yang dulu yang sudah mendahului kita, makanya kita itu akan selalu menghormati mereka karena mereka juga sudah memberikan apa yang kita tempati, apa yang ditinggali, contohnya seperti tanah, ladang, dan sawah seperti itu otomatis ditinggalkan dan diwariskan ke generasi berikutnya. Makanya orang Jawa itu selalu menghormati alam, menghormati Tuhan Yang Maha Esa, dan menghormati para leluhur. Jadi sesajen itu pun juga setiap wilayah yang ada di Pulau Jawa itu tidak sama. Jadi setiap wilayah itu akan berbeda-beda seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan setiap orang-orang yang melakukan atau membuat sesajen tersebut. Dan juga tidak diwajibkan ketika membuat sesajen untuk leluhur di hari-hari tertentu itu sesajennya harus seperti ini, sekomplit ini. Jadi disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jadi biasanya di media sosial itu sering ada debat kalau sesajen untuk leluhur itu seharusnya seperti ini, harus seperti di tempat saya ini. Jadi tidak bisa begitu ya. Untung-untung mereka masih melestarikan budaya leluhur Nusantara itu. Jangan dibully seperti itu ketika melihat salah satu teman kita membuat sesajen dengan seadanya atau sesederhana mungkin. Yang penting mereka sudah berbuat melestarikan budaya Jawa yang adiluhung tersebut. Dan sesajen itu pun juga tidak dikasihkan ke setan ya. Jadi setelah nanti dibuatkan sesajen tersebut, nanti juga akan dimakan oleh orang atau oleh kita sendiri seperti itu. Juga tidak, makanan itu juga tidak dibuang begitu saja ya, seperti itu. Karena itu makanan itu adalah rezeki dari Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu ya. Jadi mungkin kalau ada orang menganggap orang membuat sesajen di dalam rumah atau di hari-hari tertentu seperti itu ya, nanti dikatakan itu musyrik ya, tidak apa-apa itu, karena mereka juga sudah punya agama tersendiri seperti itu. Mungkin yang dimaksud itu untuk agamanya sendiri atau untuk golongannya sendiri, tidak dimaksudkan untuk golongan orang-orang yang melakukan tradisi budaya Jawa tersebut ya. Jadi di situ biasanya di dalam sesajen tersebut itu juga ada kopi, ada makanan. Kadang-kadang makanannya itu umpamanya rumah ini makanannya ini, rumah ini makanannya ini, disesuaikan ya, disesuaikan dengan biasanya itu sambil mengenang atau orang pendahulu kita atau orang yang disayangi oleh zaman dulu. Contohnya di situ biasanya ada kopi, jadi leluhurnya dulu itu punya kebiasaan minum kopi, dan juga ada tembakau, ada rokok, ada kinang seperti itu, dan juga ada makanannya kadang-kadang
daging ayam, daging kambing, ada daging sapi seperti itu. Jadi disesuaikan dengan kesukaan leluhurnya dulu. Jadi leluhurnya itu juga tidak mungkin cuma bisa untuk mengambil sebuah aroma atau intisarinya tersebut ya. Seperti itu, mungkin teman-teman apa yang saya maksud sudah paham ya. Seperti itu, walaupun leluhurnya itu melihat dari jarak jauh itu sudah senang bahwa generasi berikutnya atau anak cucunya itu masih mengenang ya, mengenang bahwa dia pernah ada juga di dalam dunia ini tersebut. Makanya generasi sekarang itu selalu mengingat leluhurnya, mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Seperti kampung kita sekarang itu aman, kampung kita itu bersih dan juga mudah untuk mencari rezeki, sumber air yang melimpah, itu juga berkat jasa-jasa orang dulu. Seperti itu. Jadi kita tidak bisa pungkiri dalam hati bahwa karena kita ada sekarang ini karena ada orang dulu. Makanya orang Jawa Nusantara itu selalu membuat sesajen untuk leluhurnya. Bukan berarti orang Jawa Nusantara itu menyembah kepada leluhur seperti itu. Jadi tetap menyembah kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan orang Jawa itu tetap punya hubungan dengan alam seisinya, dan juga kepada leluhur dan juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Biasanya lagi ketika ada sesajen itu tetap akan dibakari dupa. Itu sebagian yang masih dilakukan oleh orang-orang Jawa sampai sekarang ini. Jadi dalam bentuk dupa sarana asap tersebut itu supaya kita itu bisa terhubung dengan Tuhan Yang Maha Esa, bisa terhubung atau bisa connect dengan leluhur kita. Seperti itu, membuat istilahnya pertanda. Jadi dupa itu identik dengan wangi-wangian. Kalau di Jawa itu kemenyan seperti itu. Tapi yang lebih praktis lagi, orang Jawa sudah jarang menggunakan kemenyan seperti itu, tapi sudah banyak menggunakan dupa seperti itu. Makanya orang Jawa itu banyak yang melakukan seperti itu supaya bisa terhubung atau connect atau memberi sinyal. Seperti itu istilahnya ya. Mungkin setiap orang itu punya persepsi sendiri dan punya pendapat sendiri ya, seperti itu. Jadi membakar dupa itu bukan kegiatan atau musyrik atau syirik seperti itu. Mungkin banyak orang-orang yang beragama sekarang ini banyak yang gagal paham. Sebenarnya setiap agama yang ada di seluruh dunia itu banyak sekali yang melakukan atau ada sarana membakar dupa tersebut. Sebenarnya ada, tapi kadang-kadang orang tidak mau mengakui bahwa agama saya membakar dupa seperti itu ya. Dalam sesajen itu biasanya komplit dan juga di situ ada apem ya. Mungkin teman-teman sudah tahu yang namanya apem. Jadi apem itu untuk filosofinya itu untuk pengampunan ya, untuk mendoakan leluhur kita supaya ketika di masa hidupnya melakukan kesalahan yang tanpa disengaja maupun disengaja, supaya diampuni oleh Tuhan Yang Maha Esa, seperti itu. Dan selain membuat sesajen untuk leluhurnya tersebut, orang Jawa juga sering melakukan yang namanya kenduri ya, kenduri atau tasakuran. Dalam bentuk kita ketika punya panen yang banyak, kita itu wajib bersyukur ya. Jadi selain kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga kepada mengucapkan terima kasih kepada alam seisinya ya, seperti itu, kita juga berbagi dengan tetangga. Makanya orang Jawa selalu sering melakukan yang namanya genduren atau kenduri tersebut. Itu hampir setiap hari ada gantian seperti itu, dan juga banyak sekali tujuannya seperti itu ya. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tanpa sengaja saya ucapkan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.